Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Pada pekan ini kita berjumpa bersama Aisyah ya, PCA Kejaksan ya. Mudah-mudahan ini sharing menjadi satu ya, buat kita bisa diambil sebuah manfaatnya semuanya ya. Ibu-ibu sekalian, kali ini kita akan membaca bersama dan menyimak arti daripada maksud Allah ya, mewahyukan Al-Qur'annya untuk bisa kita tadaburi. Ayo kita baca bareng-bareng surat keempat ayat 9, surat An-Nisa. Sudah dibuka Qur'annya? Ayo bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seorang aja ibu baca terjemahannya, siapa? Yang keras. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Baiklah, ibu-ibu sekalian, apa yang tadi kita baca bersama ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah ya, kita ini merasa takut kepada Allah ketika meninggalkan generasi yang lemah. Di'afan khaufu alaihim, takut ya, meninggalkan generasi yang lemah itu kita takut ya. Fayattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang tepat, yang benar, perkataan yang logis ya. Nah, ini ibu-ibu ini tugasnya nih. Ayat ini untuk ibu-ibu pas kalau di TK Aisyah ini, makanya saya perlu ibu gurunya hadir tuh. Kenapa? Karena ayat ini adalah sebuah ayat ya, jangan sampai putus generasi. Tugas ibu-ibu bagaimana ya di rumah banyak berjumpa dengan anak-anak ya, sementara suami mencari nafkah ya, ibu-ibu di rumah memperhatikan anak-anaknya. Ya, di samping itu juga bapak-bapaknya tentu saja juga lebih bertanggung jawab lagi terhadap istri dan anaknya. Tadi dinyatakan generasi yang lemah. Nah, di situ kesejahteraannya. Padahal ada nggak kata sejahtera di situ tuh? Ya. Lemah di sini yang lebih utama adalah kekhawatiran orang tua kepada anak. Satu kekhawatiran ya, jangan sampai anak-anaknya itu anak-anak yang gagal. Nah, anak-anak yang gagal itu sudah capek-capek membesarkan, sudah gede ya, puber, remaja,
ugal-ugalan sampai dewasa masih tidak bisa berubah. Gagal orang tua. Udah capek 20-25 tahun yang mendidik anaknya, tahu-tahu anaknya tidak berbakti kepada orang tua. Berarti salah didikan. Nah, ini ayat Quran. Kalau saya sebutkan ayat ini menjadi ayat yang generasi 49. 4 itu Anisa, 9 itu ayatnya. Jadi generasi 49. Jadi tugas ibu-ibu. Makanya kelompok ibu-ibu menciptakan ya sekolah TK itu pas sebetulnya. Ketika ibu-ibu tidak sempat mendidik anaknya, dititipkan ke TK pas. Jadi guru TK lebih bertanggung jawab ya untuk menciptakan anak ini kedepannya kayak apa. Sebab dari anak-anak lah kebiasaan itu akhirnya dibawa kepada kanak-kanak, dibawa ke masa remaja, dibawa kepada masa dewasa dari mulai anak-anak. Ya, coba yang paling gampang, apakah kita pernah salah dalam mendidik anak, membiarkannya atau mengajarkan secara tidak langsung? Ya, secara tidak langsung hal-hal yang kurang berkenan, apalagi misalkan di sekolah nih ada anak-anak berkerumun, bergaul, bermain, bercanda, ya kegiatan sana kegiatan situ, supaya senang, anak-anak diajarin nyanyi, supaya tepuk tangan apa dan lainnya, loncat-loncat, bergembira. Nah itu dalam rangka bagaimana membiasakan anak bergaul, membiasakan anak tuh bagaimana memiliki sikap yang baik. Nah itu tadi ya, di'afan khaufu alaihim, jangan sampai anak kita lemah dan kita merasa takut. Kalau lemah iman, lemah ilmu, anak kita bodoh, nggak punya pengetahuan ya. Lemah ekonomi, anak kita nggak bisa mencari duit setelah dewasa, setelah meninggal kita. Nah, kebanyakan orang tua kan khawatir anak-anak kita ini tidak sukses, maka berpikir bagaimana anak kita nanti sukses, bisa bekerja, dapat duit yang banyak. Rata-rata begitu orang tua. Tapi Quran nggak ngajarkan begitu. Diutamakan bagaimana mentalitas anak kita ini dalam sikap sebagai seorang muslim. Nah, makanya dibiasakanlah anak-anak kita ya satu kebiasaan yang baik. Makanya modal utama supaya anak itu baik, orang tuanya. Fayattaqullah, orang tuanya suruh bertakwa dulu. Kalau anaknya pengen baik, orang tuanya baik dulu. Kalau di sekolah, ya otomatis guru-gurunya harus baik-baik semua. Jangan kemudian gurunya itu yang penting saya ngajar, saya kerja, dapat duit, selesai. Ya, tidak telaten bagaimana menciptakan anak ini menjadi anak yang baik. Nah, begitu orang tuanya itu bertakwa, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian yang kayak apa? Wa yaqulu qaulan syadidan. Doktrin anak-anak itu. Ya, bahasa doktrin, katakan kepada anak-anak itu, ajarkan kata-kata kepada anak itu, kata-kata yang baik. Qaulan syadidan, kata-kata yang benar, kata-kata yang bijak. Nah itu salah satu contoh, misalkan sadar ataupun tidak dulu, nggak tahu sekarang masih diajarkan tidak, di TK atau di kelas 1 SD itu begini, diajarkan bergaul apa dan sebagainya sampai nyanyi. Masih ingat nggak Bu? Nyanyian apa yang kira-kira melekat sampai sekarang ibu-ibu mungkin juga masih diperdengarkan di HP ya, di WA ataupun di TikTok dan seterusnya. Lagunya apa tuh? Si kancil anak nakal, bareng-bareng. Si kancil anak nakal, suka mencuri ketimun, ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Coba amati kata-katanya itu, pas tidak buat anak kita. Si kancil
anak bener nggak? Kata-kata nakal nempel di benak anak kita, di otak. Kata nakal di hatinya nakal. Membayangkan kayak apa sih anak nakal itu? Kan begitu, mengenal kata dan ingin mengenal apa itu makna kata itu dan kemudian apa perbuatan yang tercantum dalam kata nakal. Tahu kata nakal? Mau anak kita jadi anak nakal? Nah, di sini pendidikan. Ya. Suka mencuri kan? Curi apa? Bu guru mencuri itu. Oh, itu tuh ngambil barang orang. Tadi dipraktekkan. Kata negatif nempel di mindset anak-anak. Nah itu salah satu hal ya, ibu-ibu sekalian, yang jangan sampai dikenalkan ya kepada anak-anak kita. Ayo orang kasih kejar si pencuri itu. Jangan diberi ampun. Digebukin, main hakim. Kira-kira di benak anak kita gimana? Tuh, anak pencuri gebukin. Itu kan nggak boleh sebetulnya. Itu contoh satu kebiasaan ya, kata-kata atau lagu ya. Kan tadi ayat Qur'annya kan fa yaqulu qawlan sadidan. Katakan kepada anak-anak itu perkataan yang benar, kata-kata yang bijak, kata-kata nasihat. Ini diperdengarkan kata-kata yang nggak benar, kebukin, mencuri, nakal. Ayo ada lagi nih, satu lagu lagi, yang dimana apa sih, anak itu ngeledek sama neneknya. Ingat nggak lagu apa coba? Apa? Lagu apa yang kira-kira cucu ngeledek neneknya? Kira-kira sopan nggak tuh? Dilogdog nggak cucunya? Nah, burung tua hinggap di terus sudah terus coba menurut ibu-ibu nih, nek apa cucu kepada neneknya gimana tuh? Dog boleh? Ecek, ngebully neneknya, lucu tapi nggak pas. Kata-kata yang tidak pas diajarkan pada waktu kecil akan melengkap sampai dewasa. Bener nggak kira-kira? Tuh, jadi ajarkan hal yang baik kepada anak-anak. Ini wayahnya nih memilih sekolah yang tepat. Ya, orang tua tahun ajaran baru nih, wah mencari sekolah yang tepat. Tuh gitu. Jadi ajarkan lagu yang kira-kira anak itu betul-betul memiliki sesuatu yang semangat keislaman. Ya, menyadari perlunya hidup bahagia dunia dan akhirat. Contohnya apa kira-kira? Kan lagi rame bola nih, nanti ada main bola ya. Rame ya, piala presiden atau piala apa atau piala ASEAN ya. Pernah ada lagu bola tapi kita simak kemudian kita kan ganti kata-katanya. Al-Quran di dadaku, Al-Islam agamaku, ku yakin di akhirat masuk surga. Enak nggak kata-katanya? Enak untuk anak-anak seneng. Loh, itu kan lagu bola tuh dulu tahun berapa tuh? Ada kan? Ada ya Bu ya? Iya, yang enak. Jadi kata-kata itu, ya Garuda di dadaku, terus saya juga lupa tuh apa tuh? Ya, pasti menang kan gitu ujungnya gitu. Jadi semangat mendukung sepak bola Garuda agar menang di kancah internasional. Dan anak-anak kita diberikan support semangat yang luar biasa untuk ibu-ibunya. Nah, apalagi guru TK ya. Guru TK harus betul-betul. Kalau ngajarkan ibu TK kepada anak-anak nih, anak-anak kalau bangun jam berapa? Ada yang jam 5, jam 6, ada jam 7, ada yang dibangunin. Jujur anak-anaknya. Nah, gimana supaya anak support agar semangat bangun pagi itu apa yang dilakukannya? Bu,
Kalau anak bangun pagi yang dilakukan apa, Bu? Sama ibunya di rumah. Sholat dulu, aduh sholat. Nah itu spot anak-anaknya di sekolah diajarin. Jadi begitu ibunya lihat di sekolah begitu, di rumah ditekankan gitu. Ya, mari kita bangun pagi, jangan lupa terus mandi. Dari kecil belajar mengaji, udah gede naik haji. Seneng nggak anak-anak begitu? Ya saya orang tua seneng bangun bocah ya. Iya. Jadi bagaimana caranya guru ini memotivasi, membiasakan anak menjadi anak yang sportif gitu tuh, semangat. Akhirnya, besok bangun pagi langsung mandi kata ibu guru kan gitu. Terus harus rajin ngaji. Nanti kalau gede naik haji kan semangat. Ya kan, kira-kira bukan anaknya saja, bapak ibu dia iya bapaknya juga sama, pengen naik haji, ada duit tuh. Udah gitu, ibu guru yang ngajari lagu ini siapa ya? Ibu guru diajak naik haji ya. Bapaknya tajir, pengusaha besar, bisa kan Bu? Bisa. Ibu gurunya bawa naik haji, diajak. Nah, sama anaknya, ibu guru yang kamu senangi siapa? Ibu Anu. Kenapa kamu senang? Ibunya baik ya, gini sayang sama saya. Kalau saya mules bekol mau ke kamar mandi tuh dianterin, diombehin, apa. Nah, seperti kayak ibu sendiri. Wah. Akhirnya apa? Ajak ibu guru naik haji sama kita bersama. Kan satu hal yang luar biasa kalau begitu. Jadi kebiasaan itu akan menjadi terbiasa. Cara wong Cirebon, ala bisa karena biasa. Kebiasaan yang terus menerus setiap hari dibiasakan akan jadi apa? Akan terbiasa. Biasa bangun pagi, besoknya lagi telat, nak bangun, langsung mandi, dibiasakan lagi terus. Setelah terus, nggak cukup sebulan 2 bulan itu, ya kebiasaan itu nggak bisa sekali 2 kali langsung terbiasa, berulang-ulang, lama terbiasa, nggak disuruh bangun sendiri, langsung mandi sendiri. Orang tua senang, sudah berhasil nih, ya kebiasaan yang dibiasakan lama jadi terbiasa, ya, akhirnya menjadi kebiasaan itu menjadi